Muhammad utusan Allah, ada sempaan selain Allah. Nabi Muhammad pembakona Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salawatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan, Kaulah asyukur deka pangeran, andi Nabi kati ajunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Moga oleh balasan suarga nang senengan, molati adat Gusti Pangeran, benium pada ajunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala man ismuhu fis samai mahmudun wa fil ardi ismuhu Muhammadun wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan segenap al-mukarramin, al-muhtaramin, para alim, para ulama, semua habaib, semua para kiai, para ustadz, asatidzah, khususnya Kiai Haji Abdul Hamid dan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Iqlullah Ali Wafa. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya. Amin Allahumma. Diberikan kelancaran dakwahnya dan diberikan semua hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tak lupa kepada seluruh
seluruh jajaran panitia, khususnya kepada para aparatur pemerintah yang dalam hal ini Bapak Kepala RT Tenggumo, dan segenap para sesepuh di kampung ini, dan tak lupa salam penghormatan kepada semua hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at. Semuanya mari kita bersama-sama mengangkat tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah acara di malam hari ini, acara yang mulia ini, dan dengan berkah sholawat di malam hari ini, semoga kita semua tidaklah keluar dari majlis yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan semuanya dijadikan orang yang selamat di dunia, selamat di alam kubur, dan selamat nanti di akhirat, berkumpul bersama-sama, lebih-lebih bisa berkumpul dengan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus terang ini saya agak bingung karena biasanya saya pakai Madura, tapi panitia mintanya dari kemarin bahasa Indonesia, jadi bingung ya untuk jadi Madura selalu bahasa Indonesia gitu. Enggak minta campur makin, boleh. Alhamdulillah. Lagi Ramon, kalau bahasa Madura paham lah benten kan? Ibu-ibu udah paham? Udah paham sih? Ada. Udah paham. Kalau udah paham percuma nanti kita teriak-teriak di sini. Lagi, Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad. Kita pakai bahasa Indonesia, cuma nanti keluar sedikit-sedikit Madura, tidak apa-apa. Lagi, ini nyaman percampurannya segini. Sudah biasa Madura. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah pertolongan Allah, kita dipilih oleh Allah untuk bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini, yaitu acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama memperingati hari lahirnya Nabi kita, junjungan kita, kebanggaan kita, orang yang ditunggu-tunggu syafaatnya di dunia sampai di alam akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Wa ya mujibas sa'ilin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa saya bilang kita ini sangat beruntung bisa hadir dalam acara Maulid ini? Pertama, kita ingin sampaikan acara Maulid ini bukan sembarangan acara biasa, tidak seperti acara-acara yang lain. Beda jauh dengan acara-acara yang lain. Kenapa? Karena di acara Maulid ini kita membanggakan Nabi kita Muhammad. Kita bangga, kita bahagia, kita senang atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bina, man fariha bina, farihna bihi." Barang siapa yang bangga kepadaku, senang kepadaku, bahagia
bangga kepadaku, maka kata Nabi, farih Nabi, maka aku juga akan bangga kepadanya. Aku akan juga bahagia dengannya. Aku juga akan cinta kepadanya sebagaimana kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semakin kita cinta kepada Nabi, semakin kita sayang kepada Nabi, semakin kita bangga kepada Nabi, begitu juga Nabi akan bangga kepada kita, Nabi akan sayang kepada kita, dan Nabi akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad. Yang kedua, para hadirin wal hadirat, perlu disampaikan bahwasanya acara Maulid ini banyak yang bertanya, kenapa kita harus adakan Maulid? Kok repot-repot buat acara Maulid? Seperti di kampung ini, RT ini Masya Allah, tadi dari panitia bilang setiap tahun ada acara Maulid di RT ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah. Amin Allahumma. Berarti kampung ini pasti termasuk kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan, ma min baitin au mahallatin au masjidin quri'a fi maulidun nabi. Ketika ada tempat atau rumah atau masjid dibacakan maulid Nabi, diadakan perayaan maulid Nabi, maka tempat itu, kata Imam Suyuti, illa haffathumul malaikah, semua malaikat akan berkumpul di tempat itu. Maka tempat itu menjadi tempat yang istijabah, tempat yang barakah, yang semua doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua hajat kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma. Kenapa? Karena tempat itu dipenuhi dengan malaikat. Malaikat semua senang ketika ada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, wa ammahumullah ta'ala birrahmati wa ridwan. Bukan cuma malaikat, gara-gara barakah malaikat turun di tempat itu, maka turunlah rahmat Allah, turunlah keridhaan Allah di tempat yang diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad. Maka beruntunglah RT atau kampung yang diadakan Maulid Nabi. Tempat ini akan terus mengalir rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Ya mujibah sa'ilin. Para hadirin dan hadirat, yang kedua, kita ingin sampaikan juga bahwasanya kenapa kok kita harus mengadakan maulid? Siapa yang menyuruh kita mengadakan maulid? Siapa yang nyuruh? Apa dulu Nabi ada perayaan maulid? Di zaman Nabi apa ada maulid? Di zaman sahabat apa ada maulid? Mana dalilnya? Siapa yang nyuruh? Ini banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang keluar melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak tahu bahwasanya ulama-ulama kita mengadakan maulid tidak lain, semua pakai dalil, semua ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, para hadirin hadirat, seandainya ada orang yang bertanya, siapa yang menyuruh maulid? Jawab dengan tegas, yang menyuruh kita mengadakan maulid yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyuruh kita mengadakan maulid yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah dalam Al-Quran, qul, katakanlah Muhammad, qul bifadlillah, dengan anugerah Allah. Yang dimaksud anugerah di sini adalah ilmu.
dengan ilmu Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan datangnya rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, ketika datang ilmu Allah kepada kalian ataupun datang rahmat Allah kepada kalian, kata Allah falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian berbahagialah atas datangnya ilmu ataupun rahmat dari Allah Subhanahu. Yang dimaksud dari rahmat ini para hadirin, kata Al-Imam As-Suyuti, dinukil dari pendapat Al-Imam Ibn Abbas dalam kitabnya Durrul Manthur, Imam Suyuti menyebutkan bahwasannya yang dimaksud rahmat di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya dengan adanya ilmu Allah dan dengan datangnya rahmat Allah, yaitu dengan datangnya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian berbahagialah. Ini kata Allah. Apa buktinya kalau rahmat di ayat ini? Dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kita lihat dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali karena rahmat untuk semua alam semesta. Berarti Nabi Muhammad diutus di dunia yaitu karena rahmat, yaitu menjadi rahmat dari Allah Subhanahu. Berarti Nabi Muhammad itu rahmatul uzma, rahmat yang paling besar yang didatangkan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kata Allah, kalau datang rahmat yaitu Nabi Muhammad, kalau datang atau lahir rahmat itu, hendaklah kalian berbahagia. Ini kata ulama, ayat ini menyatakan, memberi pemahaman bahwa kita dianjurkan untuk merayakan dan berbahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang dari hadis, apakah ada hadis yang mengatakan kita menyuruh maulid, kita disuruh untuk mengadakan maulid? Hari kita bahas hadisnya yang sudah terkenal, yaitu satu ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Su'ila an siyam yaumil itsnin, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Ana apa ya Rasulullah, setiap hari Senin. Ajing Nabi itu puasa ternyata. Mun reng tenggumung panika katinapa nika. Padahal Nabi itu dosanya diampuni oleh Allah. Nabi itu sudah punya kunci surga. Kunci surga yaitu la ilaha illallah Muhammadur. Ini kunci surga. Nabi itu pasti masuk surga. Nabi itu sudah diampuni dosanya, tapi Nabi masih puasa. Malu dah malu. Todus atau todus. Masya Allah. Ada tusan di abasa. Nih kasih aja tusan ada sapasan. Lagi. Betul? Oh, jangankan puasa sunat, ini puasa wajib kadang, masya Allah ya. Alasannya ini sebagian orang Surabaya ini alasannya becak ya so insya Allah Allah nyepora. Masjidnya mana? Sapasaan koran becak, wahai becak nyepora insya Allah Allah nyebulus ya. Ini kenyaman orang jahil, ini orang bodoh, sampai dengan mereka. Masya Allah, mohon wajib, apun wajib. Ada cerita Allah nyepora wajib, apun wajib. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka satu ketika Nabi itu pernah ditanya para hadirin, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin ya Rasulullah? Lantas Nabi apa jawaban Nabi? Faqala dzaka yaumun wulidtu fi, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Oleh karena aku dilahirkan hari Senin, maka aku rayakan dengan hari kelahiranku itu dengan berpuasa. Berarti kan Nabi Muhammad, beliau juga merayakan hari kelahirannya sendiri. Betul? Betul. Ini Nabi, tapi dengan puasa. Beda dengan kita merayakan kalau dengan puasa repot nanti. Kita beda cara merayakannya dengan mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah. Semua mendapat syafaat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sekali lagi yang menyuruh kita mengadakan maulid Nabi yaitu Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Siapa yang menyuruh Bu? Allah dan Rasulnya Muhammad yang menyuruh kita mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti para hadirin, kalau maulid ini diperintah oleh Allah, berarti maulid ini bagus atau jelek? Hasanah apa sayyi'ah? Barakah apa bid'ah? Barakah. Kok bisa bid'ah? Kita lagi. Ya Allah senyorong ikut jak bid'ah. Nah, ini kawan. Kok tuh jelas? Ini kak orang makin banyak meleceh mereka. Kita lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara Nabi Muhammad. Masya Allah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Yang nomor 3, saya ingin menyampaikan juga bahwasanya orang yang mengadakan maulid ini sungguh beruntung. Apa keberuntungannya? 1, orang yang mengadakan maulid tempatnya dijadikan tempat yang istijabah. Al-Imam As-Siri As-Saqati beliau menyebutkan, "Man qasada mawdi'an quriba fi maulidun nabi." Barang siapa yang di tempatnya diadakan maulid Nabi, maka faqad qasada raudha min riyadil jannah. Tempat itu bukan cuma turun malaikat, bukan cuma diturunkan rahmat oleh Allah, tapi Allah jadikan tempat itu raudha min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebunnya surga. Jadi tempat seperti ini hadirin insyaallah. Kata Imam Siri As-Saqati, beliau menyebutkan tempat yang adakan maulid itu tempat yang barokah, diterima semua doa karena tempat itu oleh Allah dijadikan tempat kebun daripada kebun-kebunnya surga. Kok bisa seperti itu? Kata Imam Siri As-Saqati, kok bisa jadi kebun surga tempat tersebut? Faqama ma qasada dzalik illa limahabbatin nabi. Karena mereka mengadakan maulid tidak lain dan tidak bukan karena mereka semua cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Jadi saya maulid saya. Masya Allah. Salah turunaki rahmat, turunaki ridha Allah, turunaki malaikat, bahkan kenangan nikah. Tempat itu dijadikan kebunnya surga oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Para hadirin, ini bersatu. Yang kedua, barang siapa yang mengadakan maulid, kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Beliau Imam Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling yang dicintai Nabi. Sahabat saya paling dicintai oleh Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyebutkan, man qasada man azzama maulidan nabi, barang siapa yang memuliakan kelahiran Nabi, mengadakan acara maulid Nabi, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kana rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi temanku nanti di surga. Amin Allahumma. Dia akan menjadi temanku, kawanku. Aku tunggu dia nanti di surga. Mudah-mudahan kita ditunggu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita semua insya Allah jadi temannya Sayyidina Abu Bakar di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu khalifah Rasul, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata beliau menyebutkan, barang siapa yang mengadakan maulid, maka orang tersebut akan diberikan 2 jaminan oleh Allah. Diberikan 2 jaminan yang baik oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, yang pertama beliau menyebutkan, la ma kharaja minad dunya illa bil iman. Beliau orang yang mengadakan maulid itu pasti sebelum meninggal dunia dia pasti bertobat kepada Allah dan matinya dalam keadaan husnul. Pasti, sekalipun dia awalnya masih mudanya itu dosanya numpuk, dosanya apa dengan gunung jak maduran. Tompoin gunung tu sana, para ajain tu sana, asalkan lebur amolot tak kasarah, asalkan lebur mengadakan maulid Nabi. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, kharaja minad dunya illa bil iman. Pasti nanti ada akhir
ayatnya dia pasti membawa iman kepada Allah alias mati dalam keadaan husnul. Amin Allahumma. Yang pertama kata Imam Ali. Yang kedua, orang yang menggunakan maulid itu kata Imam Ali Al-Abidin, ini jaminan yang luar biasa nomor 2 ini. Apa kata beliau? Yadkhulullah al-jannah bighairi hisab. Dia nanti di surga, dia nanti di akhirat. Semua manusia nanti di akhirat, para bapak, para ibu akan ditimbang oleh Allah. Kalau banyak bagusnya, timbangan bagusnya lebih banyak, maka masukkan surga. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan baiknya ternyata ringan, lebih banyak timbangan jeleknya, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang berkobar apinya, yang sangat pedih siksaannya. Nauzubillah min syarri. Maka semua manusia di akhirat pasti ditimbang oleh Allah, kecuali orang-orang yang mau merayakan maulid Nabi dengan ikhlas. Dia karena cinta kepada Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin dikatakan orang yang kaya. Dan orang ini kebanyakan makin orang ngomong mereka cari solti. Benar. Ada. Siapa Bu? Jadi ini mau buat maulid supaya orang-orang tahu kalau dirinya itu kaya, kalau orang dirinya itu mampu. Nah ini namanya daelas, berarti bukan karena Nabi nih, berarti dia ria pamer. Maka kalau pamer, hilanglah semua pahala yang disebutkan tadi. Maka kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, beliau menyebutkan la yaqbalullah minal amal illa ma kana khalisan liwajhih. Semua ibadah yang tanpa dibarengi dengan ikhlas, la yaqbalullah, ditolak oleh Allah Subhanahu. Salat la ikhlas, ditolak oleh Allah. Puasa la ikhlas, ditolak oleh Allah. Harus semuanya dibarengi termasuk maulid, harus ikhlas kepada Allah. Maka kalau ikhlas, jaminan dari Sayyidina Ali, yadkhulullahul jannah bighairi hisab. Orang yang mengadakan maulid yang ikhlas karena Allah, nanti di akhirat tidak usah khawatir, karena Allah tidak akan menimbang dirinya, tidak akan masuk ke mizan. Tapi kemana? Yadkhulullahul jannah bighairi hisab, langsung dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin ya Mujibasadi. Bahkan bukan cuma itu para hadirin, sampai ini minuman yang dibacakan maulid ini para hadirin, kata Imam Fakhrul Razi, kalau diminum minuman ini, ya, coba buka dulu. Coba kita praktekkan. Ini praktek dulu. Kita paham gitu. Penelitian nggak ngerti. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Ini air dibacakan maulid Nabi, kata Imam Fakhrul Razi, kalau diminum air ini, coba ya, bismillah. Bukan haus kan, praktek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketaran dulu kemarin dia kenapa kancing. Para tretan hadirin yang dimuliakan Allah, maka minuman yang dibacakan maulid Nabi, kata Imam Fakhrul Razi,